Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Anda berada, pemirsa penikmat podcast saya Yudi Swahidi. Syukur alhamdulillah hari ini kita ada di Front One Hotel Pamekasan atau Azana Style Hotel Pamekasan, dan hari ini adalah hari yang ketiga pelaksanaan tematik akademi, di mana pelatihan tematik akademi ini adalah salah satu dari banyak program di digital talent scholarship yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang mana Memorandum of Understanding sudah kita lakukan bersama Badan Diklat Pengembangan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021 dalam pengembangan 10.000 talenta digital. Ada banyak pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh Kementerian Kominfo melalui Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian BPSDM Kominfo Surabaya, mulai dari Government Transformation Academy GTA, ada Digital Entrepreneurship Academy atau DEA, ada Vocational School Graduate Academy atau VSGA, ada juga Vocational Graduate Academy, dan masih banyak lainnya. Salah satu yang kita lakukan hari ini adalah tematik akademi, dan hari ini adalah hari yang ketiga atau hari terakhir pelaksanaan tematik akademi di guru-guru SD dan SMP se-Kabupaten Pamekasan. Saya izinkan Yudi Swahidi dari pemerintah Kabupaten Pamekasan, dari Dinas Komunikasi dan Informatika, dan saya senang saya tidak sendiri. Yang podcast kali ini kan kita bersama dengan instruktur masih muda, cakep banget. Beliau dari relawan teknologi informasi dan komunikasi dari Kabupaten Lamongan. Kalau kita kenal Lamongan, pasti kenal, orang mengenalnya soto Lamongan. Madura juga begitu, Pamekasan begitu ya, ada soto Madura. Oke. Dan sebelah kiri saya ada salah satu peserta di tematik akademi, perwakilan dari guru SMP. Nah, kita akan tanya-tanya bagaimana progres selama 3 hari ini, dan hari ini hari terakhir, bagaimana kira-kira penguasaan pemberian materi, penguasaan materi dari para peserta, kita akan cari tahu. Dan saya akan berkenalan langsung dengan Mas Yongki. Mas Yongki ini adalah RT dari Kabupaten Lamongan yang sudah dikontrak oleh BPSDMP Kominfo Surabaya. Mas Yongki, siang. Siang, Pak. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Mas Yongki bisa dikabarkan atau bisa diprogres ya dalam 1, 2, 3 hari ini, dan hari ini hari terakhir. Apa yang sudah diberikan kepada teman-teman peserta pengenalan coding dan artificial intelligence untuk guru SD dan SMP se-Kabupaten Pamekasan? Monggo, Mas Yongki. Baik, terima kasih sebelumnya, Pak. Jadi di sini saya selaku sebagai instruktur ya. Dalam 3 hari ini saya menyampaikan banyak sekali materi. Salah satunya yaitu pengenalan coding. Di mana pengenalan coding itu ada coding secara offline maupun secara online. Jadi yang pertama kita membuat game. Dan yang kedua kita bermain game. Yang pertama kita membuat game secara offline. Itu yang saya ajarkan di hari pertama, Bos. Jadi di mana kita membuat game labirin, kemudian bermain game rubah, kemudian buat tangram, itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua itu kita bikin block programming. Jadi di mana block programming itu di situ masuk salah satu di Scratch. Kemudian di sisi lain Scratch ada juga Scratch.js. Ada juga yang terakhir itu ada Tinker. Jadi di mana di situ menjelaskan bahwasanya kita belajar coding yang awalnya peserta kira itu coding itu bahasa pemrograman yang sangat ruwet, yang sangat susah. Tapi ternyata tidak. Jadi coding itu bisa juga ada block programming itu lagi. Jadi di mana kita tinggal drag and drop ya. Drag and drop kita jalankan langsung, itu bisa. Kemudian yang terakhir, yang hari ketiga ini, insya Allah nanti setelah ini saya akan menjelaskan textual programming. Jadi di mana kita kalau membuat suatu program itu kita menggunakan coding, source coding. Jadi membuat dari awal sampai akhir. Seperti contoh nanti kita membuat kalkulator, atau tidak gitu kita membuat
ini rambu-rambu lalu lintas. Merah, ketika kita menekan tombol merah, di situ akan menghasilkan output berhenti. Ketika kita menekan tombol hijau, di situ akan menghasilkan output berjalan, maka berjalan dan sebaliknya. Mungkin itu Bapak. Iya, Mas Yongki tentu sangat berbeda ya. Artinya guru-guru SMP yang selama ini berhubungan selalu dengan silabus, materi, mata pelajaran, dan sekarang selama 3 hari ini dihadapkan kepada bahasa pemrograman. Ada sinergitas nggak atau ada terkejut nggak, kaget nggak dari para peserta selama 3 hari ini, Mas Yongki? Kira-kira gimana? Kalau menurut saya pribadi, kan di sini peserta mayoritas itu emang dari latar belakang SPD itu banyak sekali Pak. Banyak ya. Kayaknya yang dari Eskom sendiri itu cuma 30%. 30%. Padahal ini peserta 25 ya. Sekitar 10 yang lulusan Eskom begitu ya. Iya. Iya. Mayoritas itu SPD. 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 Tapi saya yakin dan percaya kalau peserta itu sangat antusias sekali Pak. Jadi peserta sangat semangat sekali untuk mengikuti kelas saya. Saya akan cross check nanti ke Iya. seorang peserta. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, tentu ini yang bikin kita sesuatu yang beda di tematik akademi. Tematik akademi kita kali ini adalah yang menghadirkan para pendidik bangsa yang ada di level SD, SMP seperti kita ketahui dengan aturan baru bahwasanya SD dan SMP itu masih dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Makanya kita sangat antusias kemarin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat welcome kepada kita. Nah, Mas Yongki terima kasih ya. Jadi kita nanti akan cari tahu benar nggak apa yang sudah disampaikan Mas Yongki dan 3 materi itu sampai hari terakhir ini penerimanya ke peserta gimana? Siap. Oke, selamat siang Mas. Dengan siapa nih Pak Guru? Pak Agus dan Pak Agus dari perwakilan SD, SMP mana Pak? SMP Negeri 2 Pademau. SMP 2 Negeri Pademau. Nah, Pak Agus kaget tidak ketika kali pertama oleh Dinas Pendidikan atau mungkin dari SMP-nya Bapak, Pak Agus harus ikut pelatihan. Kira-kira gimana Pak? Ketika mendengar itu kaget plus senang. Kaget plus senang. Bisa Iya. diceritakan kagetnya gimana? Kagetnya karena ketika itu kan kebetulan saya dapat tugas tambahan. Gimana aku dekat? Karena kebetulan saya juga guru TIK dan kebetulan materinya ini terkait pengenalan kode yang Pak Agus basicnya sebentar. Pak Agus basicnya SPD atau Eskom? Eskom Oh, kebetulan. Iya, lanjut silakan Pak Agus. Karena terkait dengan masalah coding, tentunya nanti saya berpikir mesti dibicarakan tentang Bahasa pemrograman. algoritma yang terpenting. Iya. Dan saya punya keyakinan pengetahuan algoritma sangat dibutuhkan sekali, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Dan betul sekali ketika nyampe di Hari pertama hari pelatihan pertama ada pengantar tentang algoritma. Memang itu ini cocok ini. Iya. Habis itu ya khusus saya memang senang sekali. Cuma teman-teman gimana ini coding? Karena memang dia masih buta. Iya. Tapi setelah ada penjelasan masalah pengenalan untuk tingkat dasar, ya senang sekali karena memang bukan langsung ke coding-coding yang pakai tekstual bahasa pemrograman. Itu dari segi kagetnya. Senangnya Pak Agus. Senangnya itu jadi saya dapat ilmu baru bagaimana dengan level anak SMP nanti cara penyampaiannya gimana ketika mau mengajarkan tentang coding ini, dan ya itu ternyata ya betul sangat sesuai sekali dengan apa yang saya harapkan. Oke, terima kasih Pak Agus. Dari segi materi dari 3 materi tadi yang disampaikan Pak Yongki mengena ke KBM yang ada di SMP Negeri 2 Pademau, Pak Agus. Mengena sekali. Mengena sekali. Karena kebetulan dengan adanya mata pelajaran informatika sekarang itu ada materi yang namanya computer thinking, berpikir komputasional. Betul. Algoritma ini masuk sekali. Betul ya. Ya karena Artinya kita gaya bersambut gitu. ya, karena kita berbicaranya dengan orang Eskom, tapi berbeda dengan kalau SPD ya. Oke, Pak Agus dari 3 hari ini tentu ada banyak antusias dari para peserta.
sepengetahuan Pak Agus kita tidak bisa hadirkan para peserta dengan basic SPD. Tapi menurut Pak Agus kanan, depan, kiri, belakang teman-teman para peserta yang basicnya SPD kira-kira apa respon dari pengenalan artificial intelligence ini Pak Agus? Awalnya kaget karena masih nol, Iya. tapi setelah ada penjelasan akhirnya mereka tertarik. Oh gitu ya, alhamdulillah. Tertarik sekali, terutama di hari pertama dan kedua. Iya. Oh, gitu. Karena masih basic, masih terkait bagaimana pengenalan terkait dengan coding ini yang masih sifatnya masih unplugged, masih permainan game. Oh ternyata masih bisa ya untuk anak-anak SMP seperti itu. Iya. Ditambah hari kedua yang bermain di blok-blok itu, wah ini Tambah termasuk seru lagi. iya, dengan kondisi sekarang anak-anak kan main gamenya sudah yang apa ya, lebih kesenangan ke pendidikannya menurut saya kurang. Nah, dengan adanya game kayak Secret Junior yang hari kedua itu jadi bisa langsung kita karena Pak Agus, saya berbicara ke materi. Ada materi tentu ada penugasan, ada tugas ya dari Pak Yoni. Sejauh mana sampai hari ketiga ini para peserta bisa menyelesaikan penugasan tugas-tugas dari pemateri Pak Agus? Alhamdulillah kalau untuk saya 100% dan teman-teman juga Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Karena selain ada kerja mandiri, ada juga kelompok berkolaborasi sehingga ada tugas kelompok. Ada tugas kelompok sehingga kita bisa berkolaborasi, bisa tutur sebaya lah. Mungkin kalau ke bahasanya Pak Yogi kurang paham, akhirnya dengan teman-teman dengan bahasa Maduranya langsung paham. Beliau kurang paham kalau bahasa Madura. Baik Pak Agus, saya mengakhiri talkshow dengan Pak Agus sebelum ke Pak Yongki. Kita sudah difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Kominfo dan Dinas Pendidikan. Apa yang ingin diharapkan kepada pemerintah, kita akan siarkan kepada Pak Bupati melalui YouTube saya terhadap pelatihan ini, karena baru kali ini Pamekasan dijadikan pilot project sebelum Kabupaten Magetan dan Kabupaten Lombok Tengah. Karena apa? Dua kabupaten ini sebagai pengembangan talenta digital dari Kementerian Kominfo, dan Pamekasan satu-satunya yang pertama untuk tematik akademik guru SD ini diaplikasikan di Pamekasan. Silakan, ada harapan kepada pemerintah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kominfo dengan kerjasama dengan Bintang dan pemerintah Kota Pamekasan. Dengan adanya pelatihan ini kami sangat berterima kasih, terutama buat guru-guru informatika, juga buat teman-teman kami yang backgroundnya bukan di informatika. Besar sekali harapannya tidak hanya sampai selesai di sini. Artinya kami berharap setelah ada pelatihan ini ada sebuah tindak lanjut. Kalau ada istilah pemula mungkin nanti akhirnya kita sampai ke tingkat mahir seperti itu. Seperti itu. Dan kita tahu dalam dunia sekarang ini informatika sangat dibutuhkan. Pertama, saya punya keyakinan ketika siswa kita sudah bisa berpikir secara algoritma, maka saya punya keyakinan dalam kehidupan sehari-harinya mereka berpikir konvensional, bisa berpikir secara kritis dalam menghadapi abad 21. Baik, keren. Terima kasih Pak Abed, terima kasih. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, sejatinya memang saya ingin mengkolaborasikan karena tematik akademi ini tidak hanya SMP saja. Kata kita juga di bawah di lantai 1 ya Mas Afwannya, ada di lantai 1 kita dengan teman-teman guru SD. Tapi it's okay, mudah-mudahan nanti sore kita akan coba kembangkan ke sana. Yang terakhir Mas Yongki, luar biasa Mas Yongki. Saya baru tahu dari para peserta Pak Agus ini, tapi saya kurang setuju. Saya ingin sebenarnya para peserta dihadirkan yang basicnya SPD, sehingga nyambung gitu. Oke, Pak Yongki tentu ada harapan, ada ekspektasi besar selama 3 hari ini Pak Yongki selaku instruktur terhadap pengenalan coding dan artificial intelligence secara umum. Monggo, silakan Pak Yongki, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah terhadap para guru-guru SD dan SMP yang ada di Pamekasan yang kebetulan kali ini belum beruntung Mas Yongki untuk bisa diajak kita pelatihan. Monggo, Pak Yongki. Terima kasih Pak. Jadi pesan dari saya ya. Jadi ketika Bapak Ibu peserta itu yang notabene SPD, jangan berkecil hati. Jadi karena apa? Karena ilmu yang saya sampaikan atau saya belajar yang lebih dulu sebelum Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan itu tidak menutup kemungkinan
Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sangat bisa, sangat mampu untuk memahami itu semua. Jadi makanya di hari pertama itu saya ajarkan tentang pembuatan game. Jadi pembuatan game secara offline maupun secara online. Jadi di mana kita bermain sekaligus kita membuat. Jadi betul sekali Pak tadi yang dibilang sama peserta Pak Agus. Jadi kalau apa tadi? Untuk kehidupan sehari-hari. Algoritma. Jadi algoritma itu sangat penting. Seperti yang saya jelaskan di hari pertama kedua, bahwasanya algoritma itu misalkan kita dari kecil itu sudah diajarkan algoritma tanpa kita sadari. Seperti halnya ketika kita menghitung suatu barang milik kita, itu bisa disebut juga algoritma. Jadi ketika kita memasak ataupun kita membuat adonan mie seperti itu, di dalamnya itu ada algoritma seperti itu, tanpa kita sadari. Ya makanya dari itu. Untuk pesannya mungkin itu tadi, Bapak Ibu jangan berkecil hati ya. Kalau semisal ada yang belum bisa paham, tapi saya yakin sudah paham 100% ini. Soalnya saya menjelaskannya secara pelan, secara step by step. Jadi dimana nanti apabila ada yang tidak mengerti, kan saya langsung praktekkan Pak. Langsung saya praktekkan. Itu pesan dari saya seperti itu Pak. Mungkin pesan untuk pemerintah ya. Iya, kepada pemerintah. Kepada pemerintah itu saya sangat banyak berterima kasih telah ini memberi amanah kepada saya untuk menjadi instruktur di TA ini Pak. Jadi ini TA yang sangat luar biasa Pak. Gitu ya? Iya. Baik, terima kasih Mas Yogi, Pak Agus, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari lantai 10 Azana Style Hotel Pamekasan, izinkan melalui channel YouTube Judis Wahyudi saya ingin ingin berpesan kepada guru-guru SD dan guru-guru SMP yang masih belum beruntung untuk bisa mengikuti pelatihan tematik akademi. Insya Allah kita masih ada waktu sekitar 2 bulan lagi, kita akan ajukan ke teman-teman di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian BPSDP Kominfo Surabaya. Mudah-mudahan ada waktu jeda 2 bulan ini segera di SD SMP di bawah naungan Disdikbud Pamekasan kita akan ajukan. Dari lantai 10 Azana Style Hotel Pamekasan, izinkan saya Yudis Wahyudi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.